Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, Siti, seorang wanita muda dari desa yang tenang, tiba-tiba harus berjuang melawan dunia yang keras. Dengan mimpi yang besar dan hati yang penuh harapan, ia melangkah ke Jakarta, di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur. Namun, di balik langkahnya yang penuh semangat, ada kisah tragis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia hampir merasa meraih impiannya, tak terduga, sebuah kejadian mengerikan menghancurkan semua harapan yang telah ia bangun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah ia bangkit atau malah terjatuh dalam keputusasaan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Siti duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di tepi pantai Senggigi, Lombok. Laut biru yang terbentang di depannya seakan menenangkan pikirannya, meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, dia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh ekspektasi. Sebagai seorang wanita muda yang dikenal cantik di desanya, Siti selalu menjadi pusat perhatian. Tak hanya itu, banyak lelaki yang datang untuk melamarnya, sebagian besar dari mereka datang dengan niat serius, namun Siti selalu menolak dengan alasan yang sama. Saya ingin mengejar impian saya, bukan terikat pada hubungan yang belum tentu membawa kebahagiaan. Namun, setiap penolakan itu membawa dampak. Para lelaki yang datang melamar itu tidak hanya merasa kecewa, tetapi juga mulai membuat desas-desus tentang dirinya di desa. Kenapa Siti tidak mau menikah? Apa dia lebih memilih karir daripada keluarga? Begitulah bisik-bisik yang terdengar di kalangan penduduk desa. Siti merasa seperti Putri Mandalika, yang hidup di bawah bayang-bayang harapan orang lain, di mana setiap keputusan terasa salah di mata mereka. Siti menghela napas panjang. Sebagai seorang fotografer, dia menemukan kedamaian dalam menangkap momen-momen indah yang terlewatkan oleh banyak orang. Namun, meski begitu, dia merasa terperangkap oleh kehidupan sosialnya yang semakin sempit. Desakan untuk mengikuti tradisi dan menikah dengan lelaki yang dianggap pantas semakin membuatnya merasa seperti terpenjara. Sejak kecil, dia selalu mendengar cerita tentang Putri Mandalika, seorang wanita cantik yang mengorbankan dirinya demi kedamaian desanya. Namun, apakah itu satu-satunya cara untuk membawa kedamaian? Apakah memilih untuk hidup bebas tanpa ikatan juga bisa menjadi keputusan yang tepat? Hari itu, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pantai. Suasana tenang dengan suara ombak yang berdebur seakan mengundang hati untuk melupakan sejenak kerumitan dunia. Siti berjalan menuju titik yang lebih jauh, tempat di mana hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Di sana, ia duduk sejenak, meresapi keindahan alam yang membentang luas di hadapannya. Saat itulah dia melihat seseorang yang sedang berdiri di dekat tepi laut, tampak seperti seorang wisatawan. Pria itu sedang asyik memotret pemandangan. Siti merasa tertarik untuk mengenal lebih dekat pria tersebut. Tak ada niat lain selain sekadar berbincang ringan tentang dunia fotografi, dunia yang selalu membuatnya merasa hidup. Pria itu mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek. Dandanannya sederhana. Namun Siti bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berperilaku. Siti menghampirinya, tanpa ragu. "Hei, kamu juga suka fotografi?" tanya Siti dengan senyum ramah. Pria itu menoleh, terkejut sejenak, lalu tersenyum. "Iya, saya sedang belajar," jawabnya. "Nama saya Jaka." "Kamu?" "Siti. Saya seorang fotografer profesional," jawab Siti dengan percaya diri. Obrolan pun berlanjut. Mereka berbicara banyak hal tentang fotografi, kehidupan, dan berbagai hal yang mereka minati. Siti merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Jaka bukan hanya tahu banyak tentang fotografi, tetapi juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Mereka berbicara tentang impian, tentang dunia yang lebih luas di luar Senggigi, tentang kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka mulai menimbulkan perasaan yang lebih dalam. Siti merasakan adanya ketertarikan, namun dia juga sadar akan keadaan yang ada. Jaka adalah seorang wisatawan, orang yang datang dan pergi.
Dan meskipun Jaka tampaknya memahami impian Siti, ia tetap datang dari dunia yang berbeda. Di sisi lain, Siti mulai merasa semakin terjepit. Teman-teman Jaka yang datang berlibur di Lombok mulai mencuri perhatian pada hubungan mereka yang semakin dekat. Mereka sering bertanya mengapa Siti begitu dekat dengan Jaka, seorang pria yang hanya datang untuk liburan. Begitu banyak tekanan yang datang dari luar, dan Siti merasa seperti Putri Mandalika, yang terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia pilih. Seolah-olah, apapun yang dia lakukan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hari berikutnya, setelah beberapa hari bertemu dengan Jaka, Siti merasa harus mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk pergi ke pantai lagi, tempat yang sama di mana ia pertama kali bertemu Jaka. Siti berharap bisa merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati seorang penjaga pantai tua yang tengah duduk di bawah pohon. Tertarik dengan sosoknya, Siti mendekat. Penjaga pantai itu memandang Siti dengan tatapan penuh makna. "Anak muda, kamu terlihat bingung. Ada sesuatu yang sedang mengganggumu, bukan?" katanya. Siti mengangguk pelan. "Saya merasa terjebak dalam kehidupan saya. Banyak orang yang berharap saya mengikuti jalan yang mereka inginkan. Saya tidak tahu harus bagaimana." Penjaga itu tersenyum bijak. "Dulu, ada seorang putri di tanah ini yang juga merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak dia pilih. Putri Mandalika, kamu pasti sudah mendengar ceritanya." Siti mengangguk. "Ya, saya tahu. Dia memilih untuk menghilang demi kedamaian desanya." "Benar," jawab penjaga itu. "Namun, ada yang lebih dalam dari kisah itu. Terkadang, kita tidak harus menghilang untuk memilih kedamaian. Ada banyak cara untuk hidup sesuai dengan pilihan kita sendiri. Jangan biarkan dunia mengendalikan hidupmu." Siti terdiam. Kata-kata penjaga itu seperti membuka mata hatinya. Ia merasa ada sebuah pesan yang harus dia terima, bahwa hidupnya tidak harus sesuai dengan ekspektasi orang lain. Namun, jalan apa yang harus dia pilih untuk mencari kedamaian dalam dirinya sendiri? Dengan perasaan yang campur aduk, Siti berjalan kembali menuju rumahnya. Pikirannya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Namun satu hal yang pasti, dia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Entah itu berarti menjauh dari desa atau tetap tinggal dan berjuang melawan tekanan yang ada. Yang pasti, dia harus menemukan cara untuk menenangkan hatinya. Keesokan harinya, Siti terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Semalam, kata-kata penjaga pantai tua itu terus terngiang di telinganya. "Jangan biarkan dunia mengendalikan hidupmu." Kalimat itu kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Siti selalu merasa bahwa hidupnya selama ini dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya, mulai dari orang tuanya yang selalu berharap dia menikah dengan pria pilihan mereka, hingga masyarakat desa yang tak henti-hentinya bertanya kenapa dia belum menikah di usia yang sudah dianggap cukup. Siti tahu bahwa dia ingin lebih dari sekadar menjadi seorang istri di mata masyarakat. Dia ingin menjadi fotografer yang diakui, seseorang yang bisa bebas mengejar impian tanpa harus dibayangi oleh ekspektasi orang lain. Namun, untuk mencapai itu, dia harus menghadapi kenyataan bahwa langkahnya tidak mudah. Apalagi, setelah beberapa kali bertemu dengan Jaka, dia merasa ada perasaan yang tumbuh, meskipun Jaka hanya datang ke Lombok untuk berlibur. Itu membuatnya bingung. Apakah dia harus mengejar cinta atau mengejar impian yang lebih besar? Hari itu, Siti memutuskan untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat dihormati di desa, terkenal dengan kebijaksanaan dan keteguhannya dalam menjalani hidup. Siti tahu, pertemuan ini akan sulit, namun ia merasa perlu berbicara dengan ibunya tentang perasaannya yang selama ini tertahan. Ia ingin mencari jalan keluar yang benar, sesuatu yang bisa membuatnya merasa bebas, tanpa harus mengorbankan apa yang ia inginkan dalam hidup. Mereka bertemu di rumah mereka yang sederhana, di pinggir desa Senggigi. Ibu Siti sedang sibuk menyiapkan makan siang ketika Siti masuk ke dalam rumah. Tampak wajah ibunya yang sudah mulai sedikit keriput, namun senyum yang selalu hadir membuat Siti merasa sedikit tenang. Namun, hari itu, Siti tahu bahwa percakapan mereka tidak akan mudah. "Bu," kata Siti dengan suara pelan. "Aku ingin berbicara." Ibu Siti berhenti sejenak, menatap putrinya dengan tatapan penuh kasih. "Tentu,
Siti, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu serius? Siti duduk di samping ibunya, menarik napas panjang. Aku merasa terjebak, Bu. Banyak orang yang berharap aku mengikuti jalan hidup mereka. Aku merasa seperti Putri Mandalika, yang selalu terperangkap oleh harapan orang lain. Aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Ibunya menghela napas. Siti, kamu tahu, kehidupan ini penuh dengan pilihan. Kadang, kita memang harus mengikuti apa yang orang lain inginkan demi kebaikan bersama. Tapi, itu tidak berarti kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Pilihan itu ada di tanganmu. Siti menatap ibunya dengan penuh perhatian. Aku ingin mengejar impian jadi fotografer. Bu, aku ingin bebas. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang aku cintai. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu Siti tersenyum lembut. Aku tahu betapa sulitnya membuat pilihan yang tepat. Namun, ingatlah, Siti, kebahagiaanmu adalah hal yang paling penting. Jika kamu merasa bahagia dengan apa yang kamu pilih, maka itulah keputusan yang benar. Jangan biarkan orang lain menentukan apa yang harus kamu lakukan. Ingat, bahkan Putri Mandalika pun memilih jalannya sendiri, meskipun itu berarti ia harus menghilang. Siti terdiam, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Meski ibunya mengatakan demikian, dia merasa semakin terpojok oleh pilihan yang terbuka di hadapannya. Meskipun kebahagiaannya terletak di dunia fotografi, ia merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja mengabaikan harapan orang-orang yang sudah banyak berkorban untuknya. Setelah percakapan itu, Siti keluar dari rumah dengan pikiran yang semakin berat. Ia berjalan di sepanjang pantai Senggigi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Seperti biasa, pantai ini memberinya ketenangan. Tapi kali ini, ketenangan itu terasa berbeda. Meskipun alam di sekitarnya begitu indah, hatinya tidak bisa tenang. Ada begitu banyak hal yang harus diputuskan, dan ia merasa semakin bingung. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, ia melihat seseorang yang sudah dikenalnya dengan baik. Itu adalah Jaka. Ia sedang berjalan sendirian di tepi pantai, memandangi laut lepas dengan tatapan kosong. Siti merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Jaka. Apa yang sedang ia pikirkan? Apakah Jaka juga merasakan hal yang sama? Siti merasa ragu untuk mendekati Jaka, tetapi hatinya berkata lain. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Jaka, panggil Siti pelan. Jaka menoleh, terlihat terkejut, namun senyum tipis segera muncul di wajahnya. Siti, kamu di sini. Ada apa? Siti merasa canggung, tetapi ia memutuskan untuk berbicara. Aku hanya ingin tahu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu merasa seperti aku, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa kita pilih? Jaka terdiam sejenak, kemudian menghela napas. Aku merasa hal yang sama. Hidup ini penuh dengan pilihan, tetapi terkadang pilihan itu terasa berat. Aku datang ke Lombok untuk mencari ketenangan, namun aku merasa semakin bingung dengan arah hidupku. Siti mengangguk pelan. Aku juga merasa seperti itu. Aku ingin mengejar impian menjadi fotografer, tapi aku merasa terjebak oleh harapan orang lain. Jaka memandang Siti dengan serius. Terkadang, kita harus memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan hati kita. Itu adalah hal yang paling sulit dilakukan, tetapi juga yang paling penting. Siti menatap Jaka, merasa semakin bingung dengan perasaannya. Apakah Jaka benar-benar memahami apa yang dia rasakan? Apakah dia hanya merasa terhubung dengan Siti karena keduanya berada dalam situasi yang sama? Atau ada perasaan lain yang berkembang di antara mereka? Tiba-tiba, Siti merasa gelisah. Ia menyadari bahwa ia harus segera membuat keputusan. Apakah dia akan tetap tinggal di desa, mengikuti harapan orang tuanya, atau apakah dia akan mengambil langkah berani untuk mengejar impian yang selama ini ia pendam? Tanpa berkata apa-apa, Siti memutuskan untuk meninggalkan pantai itu dan berjalan pulang ke rumah. Namun, perasaan di dalam hatinya semakin membebani. Dia tahu bahwa suatu hari, dia harus memilih. Tetapi apakah dia siap untuk membuat pilihan besar itu? Siti kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Hari-hari yang penuh kebingungan semakin mendekatinya,
dan keputusan besar itu menanti. Apa yang akan ia pilih? Akankah ia mengikuti jalan yang selama ini diinginkan orang lain? Atau akankah ia memilih untuk mengejar impian hidupnya, meskipun itu berarti meninggalkan banyak hal yang sudah ia kenal? Pagi itu, Siti terbangun lebih awal dari biasanya. Langit yang masih gelap di luar jendela memberikan kesan sunyi yang seolah melengkapi perasaan hatinya yang semakin gelisah. Tadi malam, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Haruskah ia terus mengikuti jalan yang diinginkan oleh orang tuanya dan masyarakat desa? Atau harus ia berani melangkah ke arah yang lebih bebas meski penuh ketidakpastian? Di atas tempat tidurnya, Siti merasa semakin terbebani. Meskipun ibunya memberikan nasihat bijak, Siti tahu bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangannya. Namun, ia merasa tidak punya cukup kekuatan untuk mengambil keputusan besar itu. Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan desa ini dan mengejar impian yang ia inginkan? Atau apakah ia akan tetap tinggal di sini, mengikuti harapan orang lain, dan mengubur mimpinya? Siti memutuskan untuk berjalan-jalan ke pantai pagi itu. Mungkin, dengan melihat laut yang tenang, pikirannya bisa sedikit lebih jernih. Dia keluar dari rumah dan berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pantai Senggigi. Suasana pagi itu begitu damai, hanya terdengar suara ombak yang berdebur pelan di kejauhan. Di sana, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun beban di hatinya tetap ada. Tiba-tiba, Siti teringat percakapan yang ia lakukan dengan Jaka beberapa hari yang lalu. Jaka, dengan kata-katanya yang penuh makna, seakan memberikan petunjuk pada Siti tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Terkadang, kita harus memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan hati kita, kata Jaka waktu itu. Sepertinya kata-kata itu semakin bergema di dalam benaknya, semakin kuat. Namun, di sisi lain, Siti merasa takut. Takut menghadapi ketidakpastian, takut meninggalkan semua yang sudah ia kenal, dan takut membuat pilihan yang salah. Begitu banyak orang di desanya yang menginginkannya untuk mengikuti tradisi dan menikah dengan pria yang dipilihkan untuknya. Bahkan, ada beberapa keluarga yang berharap agar dia bisa menikah dengan anak mereka, karena mereka tahu betapa pentingnya sebuah hubungan untuk memperkuat ikatan sosial di desa itu. Di pantai, Siti duduk di atas batu besar, menatap laut lepas yang begitu luas. Ia merasa seolah-olah laut itu mencerminkan hidupnya sendiri, terbuka lebar dengan banyak kemungkinan, namun dipenuhi dengan ombak yang tak terduga. Ia tahu bahwa untuk melangkah ke depan, ia harus menghadapi ketakutannya sendiri. Siti merasakan ada ketegangan yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap kali ia berpikir untuk mengejar impian sebagai fotografer, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, "Apakah kamu siap untuk meninggalkan semua ini?" Namun, suara itu selalu dibalas dengan jawaban lain, "Kamu takkan pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tiba-tiba, Siti mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Jaka yang berjalan menuju ke arahnya. Jaka mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans, tampak santai seperti biasa. Dia tersenyum begitu melihat Siti, seakan tak ada beban di wajahnya. "Siti," sapa Jaka sambil duduk di sampingnya. "Kenapa kamu terlihat begitu serius pagi ini? Ada sesuatu yang mengganggumu?" Siti terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Jaka mungkin tidak sepenuhnya memahami semua yang sedang ia rasakan. Tetapi untuk saat ini, Siti merasa lebih baik jika berbicara dengan seseorang yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih ringan. "Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, Jaka," kata Siti akhirnya, suaranya pelan. "Aku harus memilih antara mengejar impianku atau mengikuti harapan orang lain." Jaka mendengarkan dengan seksama. "Kehidupan ini penuh dengan pilihan yang sulit, Siti. Tapi yang terpenting adalah memilih sesuatu yang bisa membuatmu merasa bahagia. Tidak mudah, tapi kadang kita harus berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian." Siti menatap Jaka, merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. "Aku ingin sekali menjadi seorang fotografer, Jaka. Itu adalah impian yang selalu aku pendam. Tapi aku takut, jika aku mengejar itu, aku akan mengecewakan orang tuaku, dan mungkin orang-orang di sekitar desa ini." Jaka mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Tapi ingat, kebahagiaanmu yang paling penting."
Jika kamu terus mengikuti apa yang diinginkan orang lain, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Terkadang, kita harus mengejar impian kita, meskipun itu berarti meninggalkan semua kenyamanan yang kita kenal. Siti terdiam, mencerna kata-kata Jaka. Ia merasa ada kebenaran dalam setiap kata yang diucapkannya. Apakah ia siap mengambil langkah itu? Untuk mengikuti impian yang selama ini ia pendam dan meninggalkan kehidupan yang sudah sangat dikenalinya? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang harus ia buat. Beberapa hari kemudian, Siti kembali ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera dibuat, namun hatinya belum sepenuhnya yakin. Meskipun ibunya sudah memberi nasihat, Siti merasa bahwa ia masih harus meyakinkan dirinya sendiri untuk berani melangkah. Ia duduk di teras rumah, memandangi pemandangan desa yang tampak damai. Namun, di dalam dirinya, ada keraguan yang terus berkembang. Apakah ia bisa benar-benar mengikuti jalan yang berbeda? Apakah ia bisa meninggalkan desa dan berani mengejar impian yang sudah ia dambakan selama ini? Siti tahu bahwa ia harus berbicara lagi dengan ibunya. Ia ingin memastikan bahwa ia memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh ketidakpastian. Dengan hati yang tegas, Siti masuk ke dalam rumah dan mendekati ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Ibunya sedang menyulam, tetapi ketika ia melihat Siti mendekat, ia berhenti dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Bu," kata Siti dengan suara penuh keyakinan. "Aku sudah memutuskan. Aku akan mengejar impianku sebagai fotografer. Aku tidak bisa terus mengikuti harapan orang lain. Aku harus memilih hidupku sendiri." Ibunya terdiam sejenak, menatap putrinya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Siti, aku bangga padamu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi jika itu yang membuatmu bahagia, maka aku mendukungmu." Siti merasa lega mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa inilah langkah pertama menuju kebebasan. Ia akhirnya siap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang orang lain dan mengikuti jalannya sendiri, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang tak terduga. Siti tersenyum lebar, merasa seolah-olah beban yang ia bawa selama ini sedikit demi sedikit mulai terangkat. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti hatinya dan berani menghadapi segala risiko yang ada. Jalan yang ia pilih mungkin penuh ketidakpastian, namun ia yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dengan tekad yang bulat, Siti pun mulai merencanakan masa depannya sebagai fotografer. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Kini, saatnya untuk melangkah maju. Hari-hari setelah keputusan itu, Siti merasa lebih ringan. Keputusan untuk mengejar impiannya sebagai seorang fotografer membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa bebas dan siap menghadapi tantangan baru. Namun di sisi lain, ia juga merasa cemas karena harus meninggalkan kenyamanan hidup yang telah ia kenal selama ini. Desa Senggigi, dengan segala kedamaian dan keindahannya, adalah rumahnya. Ini adalah tempat di mana ia dibesarkan, tempat ia merasakan cinta dari orang tuanya, serta tempat di mana ia membangun ikatan dengan orang-orang yang sudah lama dikenalnya. Namun, di balik itu semua, ada perasaan kosong yang selalu ia rasakan, seolah-olah dunia ini lebih besar dari sekadar desa yang telah ia tinggali. Setelah berbicara dengan ibunya, Siti merasa hatinya semakin mantap. Ibunya memberikan dukungan penuh, meskipun ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah hal yang mudah. "Siti, hidup ini penuh dengan perubahan. Terkadang kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk menemukan diri kita yang sejati," kata ibunya dengan bijaksana. Meskipun demikian, Siti masih merasakan ketakutan dalam dirinya. Bagaimana ia akan menghadapi dunia luar? Dunia yang jauh lebih besar dan penuh dengan orang-orang yang mungkin tidak akan mengenalnya, seperti di desa. Di desanya, ia tahu persis siapa yang akan membantunya jika ia membutuhkan sesuatu, dan siapa yang akan mendukungnya jika ia jatuh. Tapi, di kota besar nanti, apakah ia akan merasa sepi? Apakah ia akan dapat bertahan dengan impian yang ia perjuangkan? Siti tidak bisa menahan rasa khawatir itu. Ia mengingat betul saat pertama kali ia mulai memotret.
Ketika ia melihat sebuah pemandangan yang begitu indah, hatinya berdebar. Ia merasa seolah-olah itu adalah panggilan hatinya. Saat itu, ia tahu bahwa ini adalah dunia yang ingin ia masuki. Tetapi, apakah dunia fotografi benar-benar memberikan apa yang ia harapkan? Apakah ia bisa sukses di tengah ketatnya persaingan yang ada? Dengan segala kebingungannya, Siti memutuskan untuk mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan impiannya. Ia tahu bahwa untuk menjadi seorang fotografer yang sukses, ia harus lebih dari sekadar memiliki kamera dan keterampilan teknis. Ia harus tahu bagaimana membangun portofolio yang menarik, bagaimana cara memasarkan diri, dan yang paling penting, bagaimana bisa bertahan dalam industri yang sangat kompetitif. Selama beberapa minggu berikutnya, Siti fokus untuk membangun portofolio. Ia mulai memotret lebih banyak pemandangan di sekitar Senggigi, mencari sudut-sudut indah yang belum banyak dijelajahi orang. Dia juga mulai belajar tentang teknik fotografi yang lebih canggih, memperdalam keterampilan mengedit foto, dan mempelajari bagaimana membangun merek pribadinya. Siti sadar bahwa untuk bisa bersaing, ia harus memberikan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Saat ia merasa siap, Siti akhirnya memutuskan untuk membawa hasil karyanya ke kota. Ia memilih Jakarta sebagai tempat untuk memulai karirnya, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Jakarta adalah kota yang sibuk, penuh dengan peluang tetapi juga tantangan besar. Namun, di dalam hatinya, Siti merasa bahwa inilah langkah yang harus ia ambil. Keberangkatannya dari Lombok menuju Jakarta penuh dengan campuran perasaan. Sebagian besar perasaannya adalah rasa takut akan ketidakpastian, tetapi ada pula semangat yang membara untuk mewujudkan impian yang selama ini ia pendam. Ia tahu bahwa ia akan meninggalkan banyak hal, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Di bandara, Siti berpamitan dengan ibunya. Mereka berpelukan erat, dan meskipun ada air mata di mata ibunya, ia tetap tersenyum dengan penuh keyakinan. Berjuanglah, Siti. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Aku akan selalu mendukungmu, meskipun jarak memisahkan kita, kata ibunya dengan suara bergetar. Dengan berat hati, Siti melangkah menuju pintu keberangkatan, meninggalkan desa yang telah membesarkannya dan menuju dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Ia membawa harapan besar dalam dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Setibanya di Jakarta, Siti langsung merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Kota ini begitu ramai dan cepat, dengan suara kendaraan yang tak pernah berhenti dan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang. Jakarta memberi kesan yang begitu padat, membuat Siti merasa kecil dan terasing. Ia menginap di sebuah penginapan sederhana di daerah Kemang, sebuah kawasan yang cukup ramai namun tetap memiliki nuansa yang tidak terlalu ramai. Ini adalah langkah pertama Siti menuju kota besar. Dan meskipun ia merasa terkejut dengan keramaian, hatinya merasa lebih hidup. Siti segera mulai mencari peluang untuk menunjukkan karyanya. Ia menghubungi beberapa agensi fotografi dan membuka akun media sosial untuk menampilkan portofolio miliknya. Namun, kenyataan yang ia hadapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Meskipun hasil fotonya bagus, persaingan di dunia fotografi sangat ketat. Ada banyak fotografer profesional lainnya yang sudah lebih dulu dikenal dan memiliki jaringan yang lebih luas. Di tengah kesulitan itu, Siti mulai merasa putus asa. Hari-hari pertama di Jakarta terasa sangat berat. Siti merasa terpinggirkan dan mulai meragukan kemampuannya. Banyak orang yang tidak terlalu memedulikannya. Terkadang, ia merasa seperti orang asing yang tidak memiliki tempat di kota ini. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Suatu hari, saat sedang duduk di sebuah kafe, Siti bertemu dengan seorang fotografer senior yang sudah lama berkarir di Jakarta. Namanya adalah Arif, seorang fotografer terkenal yang sudah memotret untuk berbagai majalah besar. Arif melihat karya-karya Siti yang ia unggah di media sosial dan terkesan dengan cara Siti menangkap momen. Mereka pun berbincang, dan Arif memberikan beberapa nasihat yang sangat berharga bagi Siti. Jangan takut untuk menunjukkan gaya pribadimu dalam setiap foto, kata Arif. Dunia fotografi memang kompetitif, tetapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu fokus pada apa yang kamu cintai, kesempatan itu akan datang. Kata-kata Arif membangkitkan semangat Siti kembali.
Ia tahu bahwa dunia ini memang penuh dengan persaingan, tetapi ia juga sadar bahwa jika ia terus berusaha dan tetap percaya pada dirinya sendiri, peluang akan datang pada waktunya. Setelah pertemuan itu, Siti merasa lebih termotivasi untuk terus melangkah. Siti kembali ke penginapannya dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Meski perjalanan ini masih panjang, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil menuju impian adalah langkah yang benar. Kini, ia tidak hanya mengejar impian sebagai fotografer, tetapi juga berusaha untuk menemukan tempatnya di dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan ini. Dengan tekad yang lebih bulat, Siti melangkah ke depan. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian, ia harus tetap berani untuk mengejar apa yang ada di dalam hatinya. Hari-hari di Jakarta semakin memadatkan rutinitas Siti. Kota yang awalnya terasa asing kini mulai menjadi tempat di mana ia berjuang untuk mewujudkan impian yang telah lama ia dambakan. Namun, perjuangan ini tidak datang tanpa hambatan. Jakarta, dengan segala kesibukannya, tidak memberi ruang bagi siapapun yang tidak berani bertahan dalam kerasnya dunia persaingan. Siti sadar, ia harus mempersiapkan diri lebih matang, tidak hanya dengan keterampilan teknis fotografi, tetapi juga dengan cara beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari yang ia kenal di Lombok. Setelah beberapa minggu mencari peluang, Siti akhirnya mendapatkan kesempatan pertama yang ia tunggu-tunggu. Sebuah agensi fotografi yang cukup dikenal di Jakarta tertarik untuk merekrutnya sebagai asisten fotografer. Meskipun pekerjaan ini tidak menjamin banyak uang, Siti tahu ini adalah langkah yang penting untuk membangun reputasi dan memperluas jaringan di dunia fotografi. Dalam hatinya, ia merasa bangga bisa mendapatkan pekerjaan ini, meskipun tidak langsung menjadi fotografer utama. Hari pertama bekerja di agensi itu sangat melelahkan bagi Siti. Pekerjaan yang ia jalani lebih banyak berhubungan dengan membantu mempersiapkan peralatan dan mengikuti arahan dari fotografer senior. Namun, meskipun merasa lelah dan tidak banyak bisa berbuat, Siti merasa senang bisa berada di tengah dunia yang selama ini ia impikan. Setiap kali ada sesi pemotretan, ia berusaha untuk belajar dengan seksama, mengamati cara para fotografer profesional bekerja, dan menimba ilmu dari pengalaman mereka. Namun, meskipun pekerjaannya tidak sepenuhnya memuaskan, ada satu hal yang membuat Siti merasa terinspirasi. Ia bertemu dengan beberapa orang yang memiliki pandangan hidup yang sama, yang juga berjuang untuk mencapai impian mereka. Mereka tidak hanya berbicara tentang kesulitan hidup di Jakarta, tetapi juga berbagi kisah tentang bagaimana mereka berhasil bertahan di dunia yang penuh kompetisi ini. Salah satunya adalah Dian, seorang desainer grafis yang juga bekerja di agensi itu. Dian selalu memberikan dukungan dan motivasi pada Siti, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan kesuksesan itu bukanlah hal yang bisa dicapai dengan cepat. Suatu sore, setelah seharian bekerja di agensi, Siti dan Dian duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang, berbincang tentang banyak hal. Dian bertanya dengan penuh perhatian, "Bagaimana perasaanmu setelah beberapa minggu di Jakarta, Siti? Apakah kamu sudah merasa nyaman di sini?" Siti memandang Dian dengan senyum kecil. "Aku merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda, Dian. Aku tahu ini adalah langkah besar untuk impianku, tapi ada kalanya aku merasa begitu terasing. Jakarta ini, kota yang begitu besar dan keras. Rasanya seperti aku hanyalah seorang gadis kecil yang terombang-ambing di tengah keramaian." Dian mengangguk pelan, memahami perasaan Siti. "Aku mengerti, Siti. Dulu aku juga merasakannya. Tapi ingat, semua orang di sini punya cerita yang berbeda. Mereka yang berhasil di Jakarta tidak pernah menyerah. Kamu juga harus seperti itu. Jangan biarkan keraguan menghalangimu." Kata-kata Dian seakan memberi energi baru bagi Siti. Ia tahu bahwa untuk bisa bertahan, ia harus memiliki ketekunan dan keteguhan hati. Jakarta mungkin keras, tetapi di balik kerasnya kota ini ada ribuan peluang yang menunggu untuk ditemukan. Siti kembali teringat dengan nasihat Arif, fotografer senior yang ia temui beberapa waktu lalu. "Jika kamu fokus pada apa yang kamu cintai, kesempatan itu akan datang." Siti berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya. Setiap hari ia belajar, berlatih, dan menambah pengetahuannya dalam dunia fotografi. Ia mulai mengikuti berbagai kursus online,
mempelajari teknik-teknik baru, serta memperdalam pemahaman tentang dunia fotografi komersial dan editorial. Ia sadar, jika ingin sukses, ia harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Namun, meskipun tekad Siti semakin kuat, ada kalanya ia merasa kesulitan. Siti belum sepenuhnya bisa menembus dunia fotografi profesional di Jakarta. Ia masih banyak bertemu dengan penolakan. Bahkan beberapa agensi fotografi yang ia hubungi menolaknya dengan alasan bahwa portofolionya belum cukup kuat. Namun, Siti tidak menyerah. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan setiap penolakan hanya membuatnya semakin dekat dengan peluang yang lebih besar. Satu malam, ketika sedang berada di rumah kosnya, Siti menerima pesan dari seorang teman lamanya di Lombok. Teman itu memberi kabar tentang lomba fotografi yang diadakan oleh sebuah perusahaan besar di Jakarta. Lomba tersebut menawarkan kesempatan bagi pemenangnya untuk mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan itu sebagai fotografer utama. Siti merasa ini adalah kesempatan yang sangat berharga, tetapi ia juga tahu bahwa kompetisi akan sangat ketat. Banyak fotografer profesional lainnya yang pasti juga akan ikut serta. Namun, Siti tidak merasa gentar. Ini adalah peluang yang ia tunggu-tunggu. Siti mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Ia menghabiskan beberapa malam untuk memilih foto-foto terbaik yang pernah ia ambil, lalu mengeditnya dengan hati-hati agar tampil sebaik mungkin. Ia tahu bahwa inilah momen yang bisa mengubah hidupnya. Jika ia bisa memenangkan lomba ini, maka ia akan mendapatkan kesempatan besar untuk memulai karir fotografi profesionalnya di Jakarta. Hari pengumuman tiba, dan Siti merasa gugup. Ia duduk di depan komputer dengan tangan yang gemetar, menunggu hasil lomba diumumkan. Saat nama pemenangnya diumumkan, hati Siti hampir berhenti berdetak. Namanya tertera di layar. Siti tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ia telah menang. Siti memenangkan lomba fotografi tersebut, dan sekarang ia memiliki kontrak kerja dengan perusahaan besar di Jakarta. Kegembiraan yang luar biasa memenuhi hatinya. Siti tidak bisa menahan air matanya. Semua kerja keras, semua penolakan, dan semua ketakutannya selama ini akhirnya terbayar. Ia telah mencapai titik yang ia impikan, dan kini dunia fotografi profesional terbuka lebar di depannya. Namun, meskipun Siti merasa sangat bahagia, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Memenangkan lomba ini hanyalah langkah pertama. Jalan ke depan masih panjang, penuh dengan tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Tetapi yang terpenting, Siti kini merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia tahu bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, ia bisa menghadapi segala halangan yang ada di depannya. Siti melihat keluar jendela kamarnya, menatap Jakarta yang kini terasa lebih bersahabat. Di sana, di kota yang luas ini, ia menemukan rumah baru untuk impian-impian yang telah lama ia pendam. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ia akan terus maju, berjuang, dan meraih apa yang ia impikan. Dan meskipun ia jauh dari rumah, jauh dari desa Senggigi yang penuh kenangan, Siti merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Tempat di mana ia bisa menjadi diri sendiri, mengejar impian tanpa batas, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan setelah memenangkan lomba fotografi yang mengubah hidupnya, Siti merasa bahwa ia telah melangkah jauh dari kehidupan yang ia kenal di Lombok. Jakarta kini terasa seperti rumah kedua baginya, meskipun ia masih sering merindukan ketenangan Senggigi yang begitu tenang. Di kota ini, ia telah berhasil mendapatkan tempat di dunia fotografi, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa kesuksesan datang dengan mudah. Setiap langkah Siti dipenuhi dengan tantangan. Dan meskipun ia merasa semakin percaya diri, ia tahu bahwa banyak hal yang harus ia pelajari. Kontrak yang ia peroleh dari perusahaan besar yang mengadakan lomba itu memberikan Siti kesempatan untuk bekerja dengan fotografer profesional dan perusahaan besar yang memiliki proyek-proyek bergengsi. Ia kini memotret berbagai macam event, mulai dari fashion show, pernikahan, hingga iklan produk besar. Siti bekerja keras, seringkali bekerja hingga larut malam, mencoba untuk menyempurnakan setiap gambar yang ia ambil. Namun, meskipun dunia fotografi profesional tampak penuh dengan kesempatan, Siti juga dihadapkan pada kenyataan bahwa industri ini sangat kompetitif. Ia bertemu dengan banyak fotografer berbakat lainnya yang memiliki pengalaman lebih banyak darinya.
Setiap hari adalah tantangan baru, dan Siti tahu bahwa ia harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Namun, di dalam dirinya, ia merasa semangatnya terus tumbuh. Ia merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar, meskipun seringkali ia merasa kelelahan. Suatu hari, saat sedang bekerja di sebuah proyek pemotretan untuk brand besar, Siti bertemu dengan seseorang yang akan mengubah pandangannya tentang kehidupan dan karir. Namanya adalah Rizky, seorang fotografer senior yang sudah terkenal di dunia fotografi komersial. Rizky bekerja dengan tim yang lebih besar, dan ia sudah menangani banyak klien besar. Selama beberapa kali bekerja bersama Rizky, Siti mulai melihat keahlian dan keteguhan hati yang dimiliki oleh pria tersebut. Rizky tidak hanya berpengalaman, tetapi juga sangat terorganisir, penuh dengan ide-ide baru, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap proyek yang ia tangani. Pada suatu kesempatan, setelah sesi pemotretan selesai, Rizky mengajak Siti untuk berbicara. Mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan, menikmati kopi sambil berbincang tentang dunia fotografi. Rizky mulai memberikan banyak nasihat berharga pada Siti tentang bagaimana bertahan di dunia fotografi yang penuh persaingan ini. "Kamu punya bakat yang luar biasa, Siti," kata Rizky dengan serius. "Namun, bakat saja tidak cukup. Kamu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi di industri ini. Tidak ada yang bisa bertahan jika tidak terus berkembang." Siti mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa Rizky tidak hanya berbicara tentang teknik fotografi, tetapi juga tentang bagaimana cara berpikir yang tepat untuk menjadi seorang profesional yang sukses. "Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sangat bagus, tetapi kamu harus lebih jauh lagi. Jangan hanya terpaku pada hasil yang sudah kamu dapatkan. Cari hal-hal baru yang bisa membedakan dirimu dari fotografer lain. Jika kamu ingin bertahan, kamu harus terus berinovasi," lanjut Rizky. Kata-kata Rizky membuka mata Siti tentang pentingnya berinovasi. Meskipun ia sudah memulai karirnya dengan baik, Siti tahu bahwa untuk terus sukses, ia harus lebih dari sekadar mengikuti tren. Ia harus bisa menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa mengubah cara orang melihat fotografi. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Siti mulai mencoba hal-hal baru dalam fotografinya. Ia mulai mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih kreatif dan berani, menggabungkan berbagai elemen dalam setiap foto yang ia ambil. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang fotografer yang bisa mengabadikan momen, tetapi juga ingin menjadi seorang seniman yang bisa menceritakan kisah melalui setiap jepretan kamera. Namun, meskipun semangatnya semakin membara, perjalanan Siti tidak selalu mulus. Dalam dunia fotografi profesional, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi, seperti klien yang tidak puas dengan hasil pekerjaan atau deadline yang sangat ketat. Beberapa kali Siti merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang semakin besar. Kadang-kadang, ia merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia merindukan hari-hari santai di Senggigi, tempat di mana ia bisa duduk di pantai dan menikmati pemandangan tanpa khawatir tentang deadline yang mendekat. Suatu hari, saat sedang bekerja di sebuah proyek besar untuk sebuah merek internasional, Siti merasa kelelahan yang luar biasa. Ia terjaga semalaman untuk menyelesaikan editing foto yang harus diserahkan ke klien pagi itu. Saat ia selesai mengirimkan hasil fotonya, Siti merasa kosong. Tidak ada rasa kebanggaan yang ia rasakan, hanya kelelahan dan rasa hampa. Ia merasa bahwa meskipun ia terus bekerja keras, ia tidak merasakan kepuasan yang seharusnya datang dengan kesuksesan. Ketika pulang ke penginapannya, Siti duduk di depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Ia merasa bahwa karirnya sudah berjalan dengan baik, tetapi ia kehilangan sesuatu yang sangat penting, kebahagiaan. Ia menyadari bahwa meskipun dunia fotografi memberinya banyak kesempatan, ia juga telah mengabaikan kebahagiaan sejatinya. Ia terlalu fokus pada pekerjaan dan pencapaian yang harus diraih, tetapi ia lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Pada malam itu, Siti merenung panjang. Ia berpikir tentang bagaimana ia bisa mendapatkan kembali keseimbangan dalam hidupnya. Ia ingin terus maju dalam karir fotografi, tetapi ia juga ingin merasa bahagia dan puas dengan apa yang ia lakukan. Siti menyadari bahwa ia harus kembali ke akar kehidupannya, ke tempat yang membuatnya merasa damai. Ia memutuskan untuk mengunjungi Senggigi untuk beberapa waktu, untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri dan merenung.
Kembali ke Lombok setelah sekian lama memberikan perasaan yang luar biasa bagi Siti. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Laut Senggigi yang tenang, angin yang berhembus lembut, dan pemandangan yang menenangkan hatinya membawa ketenangan yang sangat ia butuhkan. Siti merasa kembali terhubung dengan dirinya sendiri, seolah-olah ia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Di sana, di Senggigi, Siti memutuskan untuk melakukan hal yang sederhana namun bermakna. Ia memotret kehidupan sehari-hari yang biasa, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Ia mencoba menangkap momen-momen kecil yang sering terlewatkan, seperti senyum seseorang yang sedang berjalan di pantai, atau cahaya matahari yang menerangi wajah seorang anak kecil. Foto-foto itu, meskipun sederhana, membawa kebahagiaan bagi Siti. Ia merasa bahwa dalam setiap gambar yang ia ambil, ada cerita yang harus diceritakan. Siti sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian atau pengakuan yang didapatkan dari orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menikmati proses dan perjalanan hidup itu sendiri. Setelah beberapa waktu, Siti kembali ke Jakarta dengan semangat yang baru. Ia kini tahu bahwa meskipun dunia fotografi bisa sangat kompetitif dan penuh dengan tantangan, yang terpenting adalah tetap setia pada diri sendiri, terus berkembang, dan tidak melupakan apa yang benar-benar penting, kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Kini, Siti tidak hanya dikenal sebagai seorang fotografer profesional, tetapi juga sebagai seorang seniman yang bisa melihat keindahan dalam setiap momen kehidupan. Ia merasa bahwa impian yang ia perjuangkan sudah berjalan dengan baik, tetapi perjalanan itu tidak akan berhenti di sini. Ia akan terus melangkah maju, menikmati setiap proses, dan mengabadikan setiap momen yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Siti kembali ke Jakarta dengan perasaan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Keputusan untuk kembali ke Senggigi dan memotret kehidupan yang sederhana namun penuh makna, telah memberikan banyak perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri, dan dengan dunia yang selama ini ia jalani. Namun, meskipun ketenangan itu ada dalam hatinya, Siti tahu bahwa perjalanan profesionalnya di Jakarta belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia capai, masih banyak kesempatan yang harus ia raih. Beberapa minggu setelah kembali dari Lombok, Siti mulai mendapatkan beberapa proyek besar. Meskipun ia merasa lebih tenang, tekanan untuk terus berkembang dan berinovasi tetap ada. Jakarta adalah kota yang tidak memberikan banyak ruang untuk mereka yang tidak berusaha lebih keras. Dunia fotografi, seperti yang sudah Siti ketahui, adalah dunia yang sangat kompetitif, penuh dengan standar tinggi dan ekspektasi besar. Namun, kali ini Siti tidak merasa terbebani. Dia tahu bahwa dengan setiap proyek yang ia ambil, ia memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik. Siti mulai menerima proyek-proyek yang lebih menantang, mulai dari pemotretan produk-produk high-end, hingga bekerja sama dengan desainer terkenal untuk pemotretan fashion. Setiap kali dia terlibat dalam proyek baru, ia merasa bahwa ia semakin mendalami dunia fotografi dengan penuh gairah dan antusiasme. Pada saat yang sama, ia juga mulai merasakan perubahan dalam cara pandangnya terhadap hidup. Sebelumnya, Siti selalu merasa bahwa kesuksesan di dunia fotografi harus datang dengan pengakuan yang besar, penghargaan, nama yang dikenal luas, dan hasil kerja yang bisa dilihat oleh banyak orang. Namun, setelah perenungannya di Senggigi, dia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal seberapa banyak orang yang mengenalmu atau seberapa banyak proyek yang kamu kerjakan, melainkan bagaimana kamu merasa puas dengan pekerjaanmu dan bagaimana kamu bisa menikmati proses itu. Dalam setiap proyek yang ia ambil, Siti mulai memprioritaskan aspek kreatif dan kepuasan pribadi daripada hanya mengejar popularitas atau pengakuan. Meskipun Siti tidak sepenuhnya mengabaikan pentingnya reputasi dalam dunia profesional, ia lebih fokus untuk menjaga integritas dalam karyanya. Ia mulai bekerja lebih banyak dengan klien yang menghargai perspektif dan gaya uniknya. Ini memberinya kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menciptakan karya yang lebih autentik, dan memberikan kepuasan yang lebih dalam pada dirinya sendiri. Pada suatu hari, Siti dihubungi oleh seorang klien yang sangat berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Klien itu adalah seorang seniman kontemporer yang bekerja di bidang seni visual dan ingin menggunakan fotografi untuk menciptakan sebuah proyek kolaborasi. Proyek ini sangat eksperimental dan melibatkan banyak elemen seni abstrak yang tidak biasa, seperti penggunaan pencahayaan yang tidak konvensional dan penggabungan objek-objek aneh ke dalam pemotretan.
Awalnya, Siti merasa agak ragu. Proyek seperti ini sangat berbeda dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang lebih berfokus pada komersial dan fashion. Namun, klien tersebut sangat bersemangat dan meyakinkan Siti bahwa inilah saat yang tepat untuknya untuk mengeksplorasi sisi kreatifnya lebih jauh. Dengan penuh pertimbangan, Siti akhirnya setuju untuk mengambil tantangan ini. Proyek ini berlangsung selama beberapa minggu dan melibatkan banyak percakapan kreatif dengan klien. Mereka berbicara tentang konsep-konsep baru yang akan diimplementasikan dalam setiap foto, tentang bagaimana mereka akan menggunakan cahaya dan bayangan untuk menciptakan suasana yang berbeda, dan bagaimana elemen-elemen abstrak dapat menyatu dengan subjek yang lebih nyata. Siti merasa sangat terinspirasi oleh cara pandang kliennya yang berbeda dan berani. Setiap sesi pemotretan menjadi perjalanan baru untuknya, penuh dengan eksperimen dan pencarian ide yang segar. Siti belajar banyak dari proyek ini, baik dari segi teknis maupun filosofi seni. Ia menyadari bahwa sebagai seorang fotografer, ia tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi juga untuk memiliki rasa estetika yang tajam dan keberanian untuk berinovasi. Setiap kali ia mengambil gambar, ia tidak hanya memikirkan teknik pencahayaan atau komposisi yang sempurna, tetapi juga tentang pesan yang ingin disampaikan melalui setiap foto. Ia merasa semakin dekat dengan diri sejatinya sebagai seorang seniman. Proyek ini akhirnya selesai, dan hasilnya memuaskan bagi kedua belah pihak. Klien sangat puas dengan hasil yang Siti buat, dan mereka memutuskan untuk memamerkan foto-foto tersebut dalam sebuah pameran seni yang diadakan di Jakarta. Pameran itu sukses besar, dan beberapa karya Siti mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik penggemar seni maupun fotografer lainnya. Meskipun tidak ada penghargaan besar yang datang dengan pameran tersebut, Siti merasa bahwa ia telah mencapai sesuatu yang lebih penting, kebanggaan pribadi dan kepuasan kreatif yang tidak bisa diukur dengan popularitas atau pengakuan eksternal. Namun, meskipun proyek tersebut membawa kebanggaan dan rasa puas, Siti menyadari bahwa dalam hidup, selalu ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pekerjaan yang didapatkan dengan mudah mungkin memberikan kenyamanan, tetapi Siti tahu bahwa tanpa tantangan, ia tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Ia merasa bahwa setiap proyek yang berhasil diselesaikan hanya membawa lebih banyak kesempatan dan lebih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dunia fotografi selalu berkembang, dan setiap langkah yang ia ambil harus lebih besar dan lebih berani. Suatu hari, saat sedang bekerja di studio, Siti menerima pesan dari Dian, temannya yang dulu pernah membantunya ketika ia baru mulai di Jakarta. Dian mengajak Siti untuk makan malam dan berbincang. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang terletak di pusat Jakarta, tempat yang biasa mereka kunjungi untuk berbicara tentang hidup dan impian. Dian tersenyum lebar ketika melihat Siti. "Kamu kelihatan lebih baik, Siti. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari dirimu." Siti tersenyum. "Aku merasa lebih tenang sekarang, Dian. Proyek-proyek besar memang masih datang, tapi aku tidak lagi merasa terburu-buru untuk meraih semuanya. Aku merasa lebih puas dengan prosesnya, dan itu memberi aku kebahagiaan yang lebih dalam." Dian mengangguk. "Itulah yang membuatmu berbeda dari fotografer lain. Kamu tidak hanya mengejar kesuksesan, tapi juga mencari makna dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Itulah yang membuat karyamu begitu istimewa." Siti menghela napas, merasa sangat dihargai oleh kata-kata Dian. "Aku masih banyak belajar, Dian. Dunia fotografi memang keras, dan aku merasa ada banyak hal yang masih harus kupelajari. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin melupakan alasan aku memilih jalan ini sejak awal. Aku ingin terus berkembang, tapi aku juga ingin tetap setia pada diriku sendiri." Malam itu, setelah berbincang dengan Dian, Siti merasa lebih yakin dari sebelumnya. Dunia ini penuh dengan peluang, tetapi peluang sejati tidak datang dari pencapaian semata. Peluang sejati datang dari kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri, untuk terus berusaha dan berinovasi, dan untuk menikmati setiap proses yang membawa kita lebih dekat dengan impian. Siti pulang dengan perasaan yang lebih ringan dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang menantinya. Tetapi kini ia memiliki keyakinan bahwa ia siap untuk menempuh setiap langkah baru dengan penuh keberanian.
Tahun-tahun berlalu sejak Siti memutuskan untuk mengikuti impian fotografi dan meninggalkan desa kecilnya di Senggigi. Jakarta telah menjadi tempatnya mengasah keterampilan, menemukan diri, dan menghadapi berbagai tantangan yang datang seiring dengan perjalanan karirnya. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, ia merasa masih ada yang kurang. Dalam kesibukannya, Siti sering merasa terputus dari kebahagiaan sejati yang dulu ia rasakan saat pertama kali memotret hanya untuk kesenangan dan kepuasan pribadi. Suatu hari, setelah menyelesaikan pemotretan untuk sebuah kampanye besar, Siti merasa sangat lelah. Pekerjaan yang datang terus-menerus dan banyaknya ekspektasi yang harus dipenuhi membuatnya terjebak dalam rutinitas yang kerap kali melelahkan. Meskipun pekerjaannya diakui, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Ia merindukan momen ketika ia memotret karena cinta pada seni dan bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Pernah terlintas dalam pikirannya untuk kembali ke Senggigi dan menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi Siti tahu bahwa itu bukanlah solusi. Ia telah jauh berkembang, dan dunia fotografi sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tak bisa dilepaskan. Namun, suatu sore, ketika sedang berjalan di sekitar kawasan Menteng, Siti melihat seorang wanita tua yang sedang duduk di taman dengan sebuah kamera tua di tangannya, memotret langit senja. Tanpa berpikir panjang, Siti mendekatinya dan menyapanya. Kamera itu tampaknya sudah lama tidak digunakan, kata Siti dengan senyum. Wanita itu menoleh dan tersenyum. Ya, ini kamera lama saya. Saya suka memotretnya hanya untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Ketika saya memotret, saya merasa bisa berhenti sejenak dari semua kegelisahan hidup. Siti duduk di samping wanita itu, mendengarkan ceritanya. Wanita itu bercerita tentang bagaimana ia dulu juga seorang fotografer yang sangat berambisi, tetapi setelah bertahun-tahun mengejar kesuksesan, ia merasa bahwa tujuan hidupnya lebih dari sekadar penghargaan dan pengakuan. Fotografi, bagi wanita itu, adalah tentang menangkap momen-momen yang sederhana, tentang meluangkan waktu untuk melihat dunia lebih dekat, tanpa tergesa-gesa. Jangan lupakan alasan pertama kamu memilih fotografi, kata wanita itu dengan bijak. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan kita lupa bahwa yang penting adalah bagaimana kita merasa dengan diri kita sendiri. Momen sederhana seperti ini yang membawa kebahagiaan sejati. Kata-kata wanita itu menyentuh hati Siti. Ia menyadari bahwa dalam usahanya untuk menjadi fotografer sukses, ia telah lupa akan alasan mengapa ia mulai melakukannya. Untuk menikmati setiap momen, untuk menangkap keindahan dunia, dan untuk berbagi kisah melalui gambar. Siti merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke akar dari semua yang telah ia capai. Ia tidak perlu lagi mengejar kesuksesan hanya untuk dihargai oleh orang lain. Ia harus kembali ke fotografi yang ia cintai, tanpa tekanan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Siti mulai memperlambat ritme hidupnya. Ia memutuskan untuk lebih selektif dalam mengambil pekerjaan, dan memfokuskan diri pada proyek-proyek yang menginspirasi dirinya. Ia mulai memotret kehidupan sehari-hari, seperti yang dulu ia lakukan di Senggigi. Ia memotret orang-orang di pasar, anak-anak yang bermain di pinggir jalan, dan pemandangan alam yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ia merasa menemukan kembali kebahagiaan yang hilang itu. Di luar sana, di tengah keramaian kota Jakarta, Siti menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mengumpulkan penghargaan atau popularitas, tetapi tentang bagaimana kita merasa puas dengan karya yang kita buat, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa terus berbagi keindahan dunia ini melalui mata kita. Beberapa bulan kemudian, Siti membuka pameran tunggalnya yang pertama di Jakarta, bukan hanya untuk karya-karyanya yang paling terkenal, tetapi juga untuk foto-foto yang paling sederhana dan penuh makna, yang mengingatkannya pada alasan mengapa ia jatuh cinta dengan fotografi sejak awal. Pameran itu mendapat sambutan luar biasa, dan banyak pengunjung yang merasa terhubung dengan setiap gambar yang dipajang. Pada malam penutupan pameran, Siti berdiri di depan cermin di ruang ganti. Ia merasa lega, tidak hanya karena pameran itu sukses, tetapi juga karena ia telah menemukan kembali jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Meskipun kesuksesan datang, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang jumlah penghargaan yang didapatkan, tetapi tentang menjaga diri tetap setia pada alasan di balik semua yang ia lakukan. Pada saat itu, Siti menyadari bahwa kehidupan yang ia pilih,
meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, adalah kehidupan yang penuh dengan pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Dan yang paling penting, ia telah menemukan kedamaian dalam keramaian, kedamaian dalam kesederhanaan, dan kedamaian dalam mengejar impian yang sejati. Hikmah dari cerita Siti. Perjalanan hidup Siti mengajarkan kita banyak hal tentang arti kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Terkadang, kita terlalu fokus pada pengakuan orang lain, pada pencapaian eksternal, dan lupa bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri kita. Dunia ini penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi jika kita tetap setia pada diri sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Tidak ada yang lebih penting dari mengikuti impian kita, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan dan menikmati setiap momen yang kita jalani. Bagi kamu yang menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share jika kamu merasa terinspirasi. Jika kamu suka dengan kisah Siti dan ingin terus mengikuti cerita-cerita lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Karena perjalanan menuju impian tidak hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang setiap langkah kecil yang kita ambil bersama. Mari berbagi kebahagiaan dan inspirasi dengan orang lain, karena dunia ini penuh dengan cerita yang bisa mengubah hidup kita dan orang lain.